Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang aliran-aliran teologi Islam dan ajarannya. Teologi Islam adalah ilmu kalam yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan, sifat-sifat yang ada pada Tuhan, dan lain sebagainya. Ilmu kalam juga dapat dikatakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam istilah Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Sedangkan pengertian teologi Islam secara terminologis terdapat berbagai perbedaan. Menurut Abdul Razak, teologi Islam adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Adapun aliran-aliran teologi Islam, yaitu pertama Khawarij, adalah ilmu kalam atau sekte kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrasi atau tahkim. Munculnya aliran Khawarij dilatar belakangi dari keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima ajakan kelompok Kufar atau pemberontak untuk menghentikan peperangan dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 678 Masehi. Adapun pengikut-pengikut aliran Karim ini dibagi dalam 5 sekte, yaitu Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah dipandang sebagai golongan Khawarij asli karena terdiri dari pengikut-pengikut yang kemudian membangkang. Mereka menolak arbitrasi karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, yaitu ada sekte Al-Azharikah. Paham mereka antara lain ialah bahwa setiap orang Islam menolak ajaran Al-Qaeda dianggap musyrik. Pengikut Al-Azharikah yang tidak sudi berhijrah ke dalam wilayah mereka juga dianggap sebagai musyrik. Dan ketiga ada sekte Al-Nazdat. Al-Nazdat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan kekal dalam neraka. Dan keempat ada sekte Al-Jaridah. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nabi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Dan terakhir adalah sekte Al-Sufriyah. Pendapatnya yang penting adalah istilah kuf atau kafir atau mengandung dua arti, yaitu kuf al-inimah atau mengingkari nikmat Tuhan dan kuf bi Allah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam tentang akiyah. Mereka hanya membolehkan dalam bentuk perkataan, tidak boleh berupa tindakan kecuali bagi wanita Islam yang diperbolehkan menikah dengan lelaki kafir bila terancam keamanannya. Adapun tokoh-tokoh aliran Khawarij adalah satu Abdul bin Wahab al-Rashid sebagai pimpinan rombongan saat mereka berkumpul di Harura, pimpinan Khawarij pertama. Kedua ada Urwah bin Hudari. Ketiga ada Mustarif bin Sa'ad. Keempat ada Hausarah al-Asadi. Dan kelima ada Quraib bin Marwah. Keenam ada Nafi bin Al-Zarik, pimpinan Al-Zarikah. Dan ketujuh ada Abdullah bin Bashir. Ke-8 ada Zubair bin Ali. Ke-9 ada Qatir bin Hujah. Ke-10 ada Abdul Al-Rabi. Ke-11 ada Abdul Al-Karim bil Ajrak. Ke-12 ada Zaid bin Asfar, dan ke-13 adalah Abdullah bin Ibad. Kemudian aliran kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja atau arja yang mempunyai makna penangguhan atau penundaan. Kata arja juga mengandung arti memberi harapan dan mengakhiri. Oleh karena itu, Murji'ah berarti orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa. Adapun doktrin-doktrin dalam Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok seperti 1. Menunda hukum atas Ali bin Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua ada menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang Islam yang berdosa besar. Ketiga, meletakkan atau pentingnya iman daripada amal. Dan keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah atau Qaryah lahir pada akhir masa kekuasaan Daulah Umayyah. Pada paham ini lahir di negeri Irak, tepatnya di Babil Lama. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah bekal kulturasinya etnis Persia dan etnis Middle.
yang tidak lama setelah itu menjadi kiblat ilmu dan menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah ini adalah satu Wasil bin Attah, yang kedua Amr bin Ubaid, ketiga Abu Zail al-Alaf, keempat Al-Azam, dan kelima Al-Jubaidi. Yang keempat ada aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan bin Ismail al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Khalaf dalam meyakini sifat-sifat Allah. Adapun tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah ini yaitu satu Abu Hamid al-Ghazali, yang keempat Al-Qadi Abu Bakar al-Bakilani, ketiga ada Al-Imam Al-Hamarin Al-Juwaini, dan keempat ada As-Sasuni. Aliran kelima adalah Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Adapun aliran Maturidi adalah aliran kalam yang disebutkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada pengguna argumentasi dan dalil akli kalami. Jika lihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syahara. Dapat disimpulkan bahwa aliran Maturidiyah merupakan aliran yang namanya diambil dari nama pendiri yakni Al-Maturidi. Aliran ini menggunakan akal dalam analogi. Ciri-ciri golongan Maturidiyah adalah sebagai berikut: 1. Mengutamakan akal kecerdasannya dalam hal akidah, tauhid, dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempercayai bahwa perkara awal yang wajib kepada mukalah adalah berhujjah. Dan ketiga, mengikuti manja ilmu kalam dan filsafat dalam mengisbatkan pembuat atau pencipta berdalilkan kebaharuan alam atau benda. Keempat, mengamalkan takwil berdasarkan akal atau tafwid pada sifat Allah dengan pemahaman yang berseberangan dengan ulama salaf. Dan kelima, ada mengisbatkan sifat Allah dengan menambahkan al-takwin sehingga menjadi 8, yaitu 1 lebih banyak dari Asy'ariyah yang hanya memiliki 7, yaitu ilm, iradiyah, hayah, turat, as-sama, al-basyar, al-kalam, dan ditambah 1 oleh mereka yaitu al-ta'win. Kemudian ada menyatakan sifat kalam Allah sebagai azali, tidak tertakluk kepada kehendak Allah, dan kalam Allah dengan Musa dipercaya oleh mereka sebagai kalam. Dan selanjutnya mengikuti ulu pada Allah dan istiwa pada arasy. Dan selanjutnya iman di sisi mereka hanyalah tasdik atau menggunakan dan tidak memasukkan amal sebagai salah satu dari iman. Kemudian aliran keenam adalah Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuatan atau kemampuan. Adapun menurut pengertian teknologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi seluruh perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu meninggalkan sendiri untuk melaksanakan kehendaknya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dalam kekuatan sendiri untuk menunjukkan perbuatannya. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Dikemukakan pula dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan sendiri oleh kaum Qadariyah sesuai dengan mazhabnya tanpa memperhatikan tafsir dari Nabi dan sahabat Nabi. Misalkan mereka menggunakan ayat wa qulillahakum minal rabbihum fama sya'a falyu'min wa ma sya'a falyukfur. Yang artinya, katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa yang mau memberikan beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang mau kafir maka kafirlah. Surat hadis riwayat Al-Kahfi ayat 29. Menurut Qadariyah dalam ayat ini bahwa iman dan kafir dari seorang tergantung pada orang itu, bukan lagi kepada Tuhan. Itu suatu bukti bahwa manusialah yang menentukan, bukan Tuhan. Ciri-ciri pengadut aliran Qadariyah itu 1. Manusia berkuasa penuh untuk menentukan nasib dan perbuatannya. Maka perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dan terjadi atas kehendak dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kedua, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya orang berbuat besar tidak mempengaruhi keimanannya. Orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah dan amal kebajikannya. Dan ketujuh adalah aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahfarani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menjadikan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung pengertian memaksa, sedangkan secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau masbuk. Adapun tokoh-tokoh aliran Jabariyah adalah satu, Jahm bin Safwan, kedua ada Al-Jarib bin Dirham, ketiga ada Husain bin Muhammad Al-Najjar, dan keempat Bilal ibnu Ammar. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Ika Hardianti yang akan melanjutkan tentang ajaran-ajaran dari masing-masing aliran teologi Islam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Hardianti akan melanjutkan materi dari rekan saya Arif Muhammad. Di sini saya akan menerangkan tentang ajaran dari masing-masing aliran teologi Islam. Yang pertama, ajaran dari aliran Khawarij. Ajaran dari aliran Khawarij ini meliputi yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang keempat, Al-Quran adalah makhluk. Yang kelima, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu ajaran dari aliran Murji'ah. Ajaran dari aliran Murji'ah ini meliputi yang pertama, pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi, pengikut golongan ini tak dituntut membuktikan keimanannya dalam perbuatannya sehari-hari. Yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukumannya terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Adapun kaum Murji'ah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan Murji'ah moderat dan yang kedua adalah golongan Murji'ah ekstrim. Selanjutnya yaitu ajaran dari aliran Mu'tazilah. Ajaran dari aliran Mu'tazilah ini meliputi yang pertama at-tauhid. Ajaran yang paling penting di kaum Mu'tazilah adalah at-tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Selanjutnya yaitu al-ad. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat adil seadil-adilnya. Selanjutnya yaitu wa'ad wal wa'id. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Selanjutnya, yang keempat, manzilah bina manzilatain. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Perbuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak pula sempurna. Selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan, hanya dari segi pelaksanaannya. Apakah seruan atau perbuatan baik dan larangannya, berbuat buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ajaran aliran Asy'ariyah. Adapun pemikiran-pemikiran dari Al-Asy'ari yang terpenting adalah antara lain, yang pertama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua,
kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Yang keempat, qadimnya Al-Quran. Yang kelima, melihat Allah. Yang keenam, keadilan Allah. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa besar. Nah, itu tadi adalah ajaran dari aliran Asy'ariyah. Baik, selanjutnya yaitu ajaran dari aliran Maturidiyah. Nah, aliran ini mencakup mengenai sifat-sifat Allah. Aliran ini mengatakan sifat-sifat Allah itu merupakan sesuatu yang berada di luar. Mereka juga menetapkan adanya kudrah, iradah, ilm, baya, sama, basir, dan kalam pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagaimana ayat Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13. Selanjutnya, ajaran selanjutnya yaitu kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. Kemudian hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam pencipta-ciptaannya maupun perintah dan larangan-larangannya. Baik, selanjutnya adalah ajaran dari aliran Qadariyah. Adapun ayat yang membawa kepada faham Qadariyah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fin nari khairum amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Fussilat ayat 40. Nah, yang terakhir ada ajaran dari aliran Jabariyah, yaitu meliputi masalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang surga dan neraka. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.